Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kondisi sehat walafiat, begitu nggih. Karena tadi disampaikan juga oleh Bu Rusmi, ini adalah hal yang terpenting. Semoga kita senantiasa dilimpahi kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang insya Allah memberikan kemanfaatan untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk umat. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama kami sampaikan, mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Kaprodi, Bu Uswatun Hasanah tidak bisa bergabung bersama kita di acara pembekalan PLP 2 reguler untuk mahasiswa program studi pendidikan matematika ini dikarenakan beliau sedang menghadiri acara pembukaan Indo MS School, begitu nggih, Indo MS School yang dilaksanakan oleh program studi bekerja sama dengan Indo MS. Baik, sehingga mohon izin ini saya mewakili nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan PLP 2. Rekan-rekan mahasiswa semua, ini sudah selesai semester 6 ya, meskipun masih menunggu nilai. Ada yang sudah di Jogja, ada yang masih di daerahnya masing-masing, kayak gitu ya. Dan insya Allah semoga semua kondisinya sehat. Barangkali nanti ada, misalnya ada yang sedang sakit atau apa, semoga segera sehat. Dan seandainya nanti dalam pelaksanaan PLP ada kendala-kendala, nanti rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan Bu Sofi dan Bu Rusmining, kayak gitu, nggih. Karena Bu Sofi dan Bu Rusmining ini PJ untuk kegiatan PLP di program studi pendidikan matematika. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan PLP bisa dikomunikasikan dengan Bu Sofi dan Bu Rusmini. Oke, yang pertama terkait dengan kegiatan PLP ini, mahasiswa tentunya sudah melalui PLP 1 dan ini adalah PLP yang kedua, yang mana tentu ini akan ada perbedaannya begitu ya, di mana PLP 1 dulu rekan-rekan mahasiswa melaksanakan berbagai kegiatan observasi, baik observasi lingkungan sekolah, observasi karakteristik peserta didik, dan yang lain-lain, kayak gitu ya, budaya sekolah dan lain-lainnya. Nah, di PLP 2 ini nanti tentu akan dijelaskan oleh Bu Rusmining sama Bu Sofi begitu ya. Cuma ini beberapa pesan dari Prodi begitu ketika nanti teman-teman menjadi asisten guru begitu ya, menjadi asisten guru di sekolah yang mana apa ya, mungkin tentunya teman-teman sudah dapat ilmu begitu ya, mulai dari mata kuliah-mata kuliah yang sudah rekan-rekan tempuh, dari analisis kurikulum, evaluasi pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, kemudian pengembangan media pembelajaran, kemudian mata kuliah bidang keilmuan. Nah, ini tentunya akan rekan-rekan terapkan di sekolah. Nah, beberapa catatan, yang pertama tentunya apa yang sudah kita peroleh di bangku kuliah itu tidak semuanya akan sesuai untuk kita terapkan di sekolah, karena kondisi di lapangan nanti tentunya perlu apa ya, perlu penyesuaian begitu ya. Oleh karena itu kenapa dulu di PLP 1 rekan-rekan harus melakukan analisis karakteristik peserta didik, kemudian analisis budaya sekolah. Nah, inilah yang menjadi apa ya, perpaduan begitu ya, antara ilmu yang sudah rekan-rekan peroleh kemudian dipadukan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu ketika misalnya di kampus belajar tentang metode pembelajaran A, ini cocok gitu ya. Cocok untuk siapa? Cocok diterapkan kapan? Untuk materi apa? Nah, itu perlu rekan-rekan analisis seperti itu. Jadi apa yang sudah rekan-rekan peroleh nanti dari kampus di bangku kuliah perlu dicoba, kemudian dievaluasi, karena
barangkali nanti praktiknya ada beberapa kali begitu kan, saya kurang paham berapa kali. Cuma misalnya di praktik pertama rekan-rekan sudah menerapkan metode A, kemudian menggunakan media pembelajaran C. Nah, bisa dievaluasi untuk praktik kedua sehingga apa di akhir nanti teman-teman bisa mendapatkan suatu model yang memang cocok di sekolah itu. Tentunya ini juga nanti mohon bimbingan dari guru begitu ya, dari guru karena walau bagaimanapun mungkin terkait dengan ilmu-ilmu terkini barangkali ada yang kurang update tetapi pengalaman di lapangan itu sudah banyak begitu ya, guru lebih memahami kondisi di lapangan sehingga nanti bisa di-sharing-kan dengan guru. Yang berikutnya, bahwa pembelajaran saat ini di DIY khususnya begitu ya, masih online, fully online, atau dalam jaringan. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekan mahasiswa, yang mana di kegiatan micro teaching kemarin rekan-rekan sudah dibekali untuk praktik mengajar secara online begitu ya. Nah, harapannya itu bisa diterapkan. Barangkali nanti dari P3K juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang akan diberikan yang bisa rekan-rekan manfaatkan untuk membekali kayak gitu ya, untuk menambah pengetahuan sehingga rekan-rekan bisa menyiapkan lebih lanjut lagi. Nah, terkait dengan pembelajaran daring ini, harapan kami rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi pendidikan matematika bisa memberikan atau melakukan inovasi kayak gitu ya, inovasi-inovasi. Barangkali ketika komunikasi dengan guru, sharing dengan guru apa yang sudah dilakukan di sekolah, pembelajaran seperti apa, nanti rekan-rekan bisa memberikan inovasi begitu ya, memberikan inovasi sentuhan teknologi sehingga minat atau motivasi peserta didik itu bisa semakin meningkat untuk belajar matematika. Kalau dulu hanya video, misalnya video rekaman seperti ini, bagaimana rekan-rekan bisa melakukan modifikasi kayak gitu ya, bisa digunakan teknik amati, tiru, modifikasi (ATM) itu ya. Nah, barangkali itu bisa diterapkan. Sehingga apa, ketika kedatangan teman-teman ke sekolah itu benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai sekolah itu merasa, wah nanti ada mahasiswa PPL dari UAD nih, bikin repot. Nah, ini tidak boleh terjadi rekan-rekan ya. Alhamdulillah ada mahasiswa UAD datang, pasti akan memberikan sesuatu. Nah, itu harapan kami dari program studi kayak gitu. Entah misalnya gurunya awalnya belum bisa membuat video pembelajaran, nanti sharing dengan teman-teman sehingga bisa membuat video pembelajaran misalnya. Atau gurunya biasanya pembelajarannya masih menggunakan WhatsApp, nanti teman-teman mencoba sharing untuk menggunakan Google Classroom sehingga bisa menggunakan. Nah, jadi ada sesuatu yang bisa kita berikan, kita tinggalkan begitu ya. Sesuatu tentunya itu sesuatu yang baik sehingga wah, senang ini kalau misalnya ada mahasiswa UAD yang datang kayak gitu kan. Nanti akan ada sesuatu yang bisa ditinggalkan kepada kita. Inilah sebaik-baik orang kayak gitu ya, yang memberikan kemanfaatan. Harapan kami seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ini penting juga terkait dengan komunikasi kayak gitu ya. Baik itu komunikasi dengan DPL, komunikasi dengan tim PLP, Bu Rusmi, Bu Sofi, komunikasi dengan guru pembimbing, komunikasi dengan sekolah, pihak sekolah barangkali nanti ada yang menjadi ketua kayak gitu kan, atau harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian komunikasi dengan peserta didik. Komunikasi awal ini menjadi titik penting bagaimana kesan seseorang itu terhadap kita. Kalau komunikasi awal saja sudah tidak mengenakkan orang lain, maka ke depan kayak gitu ya, ke depan itu nanti urusannya jadi agak ribet kayak gitu. Oleh karena itu kami pesan benar ketika komunikasi dengan khususnya guru pembimbing, karena yang akan sering berinteraksi itu guru pembimbing, ini benar-benar komunikasinya dijaga, sopan santunnya, etikanya, bahwa teman-teman ini menjadi mahasiswa yang akan berkonsultasi, yang akan berkomunikasi dengan guru pembimbing kayak gitu ya. Bahasa yang digunakan juga mohon nanti kalau misalnya ada yang dari daerah, bahasa yang digunakan, gunakan bahasa Indonesia yang baik kayak gitu ya, yang baik dan benar. Kalau misalnya orang Jawa begitu kan, kalau bisa bahasa Jawa kromo alus boleh menggunakan kromo alus, tapi kalau misalnya kok Bu, saya itu bisa kromo, tapi belum tentu nanti alus atau enggak. Nanti membahasakan diri
mohon maaf Ibu, nanti saya mau telepon setelah dahar siang. Nah, ini kan keliru, jadi nggak pas begitu ya. Nah, kalau misalnya ragu-ragu, mending menggunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu ya. Kemudian ini yang sering kayak gitu ya. Bu, aku mau ini kayak gitu. Aku, saya gitu ya, gunakan saya. Kemudian sapalah dengan ibu, bapak kayak gitu kan. Jangan sampai ada kata kamu, Bu, kayak gitu kan. Nah, ini penting dijaga komunikasi dengan sekolah. Sehingga apa? Saya kira kalau komunikasi ini terjalin nanti ke depan ketika kita mau berkonsultasi, mau praktik pembelajaran, kemudian terkait dengan media pembelajarannya, metodenya, bahkan nanti di akhir kalau misalnya kita harus menyusun laporan, ketika harus penilaian insya Allah bisa lancar. Dan tidak jarang nanti rekan-rekan yang sudah praktik di sekolah kalau memberikan kesan yang baik itu biasanya ada aja kayak gitu kemudian dipanggil bisa dampingi les, bisa nanti ngajar kayak gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini juga agak rawan komunikasi ketika rekan-rekan nanti di daerah kan jauh. Oleh karena itu benar-benar komunikasi ini kami tekankan, dijaga dengan baik. Kalau misalnya ada masalah, ada kendala, segera komunikasikan dengan DPL. Kalau belum ada solusi, komunikasikan dengan tim di P3K. Oke, kemudian yang terakhir ini pesan dari Prodi, jaga nama baik rekan-rekan di sekolah, jaga nama baik UAD di sekolah, jaga nama baik program studi pendidikan matematika di sekolah. Kayak gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nama baik ini. Mungkin teman-teman sudah melakukan kebaikan A, B, C, D, E. Tetapi di akhir ada sesuatu yang tidak baik. Ini yang akan diingat itu yang tidak baik ini. Oleh karena itu benar-benar berhati-hati, dijaga nama baiknya ketika mau melakukan hal-hal tertentu perlu dipikirkan, dikomunikasikan dulu dengan rekan-rekan satu tim. Nah, ini mohon juga nanti bisa dijaga kekompakannya dalam satu sekolah sehingga oh ini mahasiswa UAD yang kompak kayak gitu ya. Jangan yang satu bilang A, yang satu bilang B, satunya lagi bilang C. Lah ini gimana mahasiswa UAD begitu kan? Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, yang kami pesankan untuk rekan-rekan mahasiswa. Semoga pelaksanaan PLP 2 reguler ini nanti bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetap Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan di era seperti ini, seandainya ada yang memang dibutuhkan sekali dan terpaksa harus ke sekolah, tetap jaga protokol kesehatan. Kayak gitu ya. Barangkali mungkin teman-teman berpikir saya kan sehat-sehat saja, tetapi ingat orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Kita harus tetap jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar kita. Oke, saya kira itu Bu Rusmi, Bu Sofi, dan rekan-rekan mahasiswa yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti pembekalan, nanti mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya arahan dari Bu Sofi dan Bu Rusmi, sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami akhiri, Albiru Manitaqwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Astuti atas sambutan, motivasi, serta pesan-pesannya ya. Semoga mahasiswa PLP 2 reguler ini bisa menjalankan pesan-pesan dari Prodi tadi dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Acara inti adalah pemaparan materi pembekalan PLP 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi Widyanesti FSC. Kepada Ibu Sofi, kami persilahkan. Matur nuwun, Matur nuwun Bu Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Oke, semua sehat, teman-teman? Sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, dijaga ya kesehatannya. Oke, ini saya izin share screen ya, supaya nanti tidak terlalu lama kita Zoom-nya. Nanti kuotanya habis ya. Oke, ini nih, sebentar share screen. Oh, Bu Rusmi, saya belum di ini, co-host ya? Oh, saya nggak bisa. Sekedap Bu Sofi. Oh iya, ya, siap-siap.
Ya, sampun. Sampun. Oh ya, Nggih. sebentar. Oh iya, sudah bisa. Oke, share. Sudah bisa terlihat PPT-nya? Oke, sudah, Bu. Sampun ya. Oke, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberi kesempatan dan juga kesehatan hari ini ya untuk mengikuti pembekalan pelaksanaan program PLP2, tetapi sistemnya daring. Ya, sholawat dan salam senantiasa telah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Baik teman-teman, hari ini kita akan mulai ya, apa saja sih yang prosedur-prosedur atau aturan-aturan untuk melakukan PLP2, baik ketika pra-nya itu apa saja yang harus dilakukan oleh kalian, kemudian ketika kegiatannya itu juga seperti apa ya, nanti ada diberi tanggal-tanggalnya juga. Oke, kita mulai saja. PLP kali ini, PLP2 sama dengan ini angkatan 2018 ya. Kalau kemarin PLP1 yang kemarin kalian memang daring ya, harapannya setahun yang lalu itu PLP2 itu bisa offline, tetapi ternyata kita melihat sekarang banyak sekali penambahan pasien COVID ya, bahkan di Rumah Sakit Sarjito itu akan dibangun yang bagian belakang parkir itu dibangun gedung yang khusus untuk bikin sekat-sekat ICU dan ada kayak gede banget gitu oksigen, tabung oksigen besar sekali. Nah, itu untuk pasien-pasien COVID. Kalau misalnya kalian kalau yang orang Jogja ya main ke Sarjito gitu, itu sekarang itu pasien COVID itu masih yang di depan lobi itu. Nah, nantinya akan dibangun di sana. Kemudian di daerah Bantul itu juga ada dibangun juga rumah sakit untuk kayak gedung biasa saja gitu kotak, nanti dalamnya itu ICU untuk pasien-pasien COVID. Kiranya dulu setahun yang lalu pikirannya, oh mungkin setahun ke depan di tahun 2022 ini kita bisa offline ya, tapi ternyata, terbalik ya, kontradiktif sekali, kok sekarang malah membludak istilahnya seperti itu. Sehingga mau tidak mau PLP yang sekarang itu kita adakan secara daring ya. Nah, di sini ada beberapa dasar hukumnya kita melakukan PLP2 secara daring, di antara dari menteri, kemudian dari gubernur, dan juga dari rektor itu sendiri yang menyarankan atau bahkan mungkin mewajibkan kita untuk tidak berkerumun, tidak bertemu dengan orang asing, ya. Nah, di sini di PLP2 kita akan melakukannya secara daring, baik penerjunan, penarikan, maupun nanti kegiatannya. Tetapi jika nanti sekolah ada yang misalnya, memaksakan seperti itu ya, memaksakan untuk, mahasiswanya mana nih harus masuk ke dalam sekolah atau harus benar-benar di sekolah, stay di sana. Nah, seperti itu sekolah harus mengusulkan dulu ke fakultas apakah mahasiswa FKIP itu boleh hadir ke sekolah. Tapinya dengan, di sini dengan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat sebenarnya. Nah, tadi mahasiswa yang misalnya FKIP sudah mengizinkan, nah itu harus dengan tes swab antigen dengan hasil negatif ya. Nah, ini pun juga masih perlu dirundingkan lagi. Kan tes swab nggak ada yang gratis ya setahu saya, itu bayar semua. Nah, itu nanti dirundingkan lagi antara pihak fakultas dan sekolah karena tadi ketentuan dari fakultas kita adalah PLP2 penyelenggaraannya dengan daring. Tetapi sekolah meminta untuk datang siswanya untuk luring. Nah, berarti nanti ada, diskusi antara sekolah dengan fakultas, ini yang membayari tes swab-nya siapa. Nah, tetapi ini terjadi karena kita nggak tahu ya seminggu ke depan mungkin, COVID-nya turun atau bagaimana. Tapi kalau misalnya nanti hari ini kalau nggak salah, eee, terakhir untuk PPKM darurat ya, tanggal 2 Agustus. Nanti malam akan ada keputusan dari Pak Presiden lagi apakah mau merubah PPKM level, ya itu kalau nggak salah ada level 4, level 3, level Bon Cabe ya. Kalau masih level 4 sepertinya hampir sama dengan PPKM darurat ya. Nah, jika nanti kondisinya berbeda mungkin nanti ini bisa ya, tapi kalau misalnya tidak, sepertinya fakultas akan tetap
ini ya, memaksa untuk tetap daring. Jadi ada sedikit diskusi di situ ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa diminta oleh gurunya atau pihak sekolah, Bu saya diminta untuk datang, nah itu laporkan ke DKL-nya ya karena nanti itu tugasnya DKL-nya. Atau kalau misalnya DKL-nya dari prodi lain dan mungkin apa namanya agak sungkan gitu, mungkin bisa bicara dengan DPL-nya karena DPL nanti kan dari prodi sendiri. Nanti mungkin DPL yang menjembatani ke DKL-nya, Bu ada mungkin mahasiswa matematika di SMP ini, di SMA ini yang dipaksa untuk atau diminta untuk datang ke sekolah seperti itu. Ya, jadi intinya tadi seperti pesannya Bu Dwi Astuti selaku Sekprodi komunikasi ya, komunikasi antara sekolah, guru, DPL dan DKL ya. Nah, seperti itu. Kemudian oh ini belum ini ya slideshow. Oke, ini data dari PLP2 ya, ini sebenarnya kalian nggak perlu ya. Di sini ada data keseluruhan, ini mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar angkatan 1 dan ini kampus mengajar angkatan 2 ya. Nah, ini yang angkatan 2 tidak include di sini, tidak diminta untuk mengikuti pembekalan ini karena nanti ada pembekalan tersendiri untuk rekognisi kampus mengajar angkatan 2 di PLP2. Ya, untuk yang sekarang adalah mahasiswa peserta PLP2 reguler, benar-benar murni yang nantinya akan ditempatkan di beberapa sekolah sama seperti ketika kalian PLP1. Tapi nanti mungkin sepertinya ada yang berbeda. Nanti coba teman-teman bisa mengecek lagi karena teman-teman ada yang dalam satu sekolah itu keluar ya, jadinya mengikuti KM1 dan KM2 otomatis sekolah itu sedikit. Nah, nanti akhirnya yang sedikit itu tinggal sedikit dipindahkan di sekolah yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kalian sudah mengecek website-nya. Nah, di situ ada kelompok PLP2 kalau nggak salah. Nah, itu silakan dicek apakah sama dengan PLP1 kemarin kelompoknya, kelompok sekolahnya. Nah, ini nggak perlu ya, jumlah mahasiswa dan sekolah mitra ini tidak perlu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Karena sebelum kalian terjun ke sekolah, kalian pasti akan dibekali ya. Jadi nggak mungkin kan kita terjun ke sekolah empong-pong bolong istilahnya, ya kan. Nah, ini kita P3K akan memberi sedikit materi-materi yang perlu kalian punya dan pahami ketika kalian nanti diterjunkan di sekolah. Nah, ini ada kemarin sudah koordinasi dari P3K dengan sekolah, kemudian juga dengan dosen, ya, di dosen PLP2 tanggal 31 Juli, kemudian salah, hari ini itu kita pembekalan teknis mahasiswa dengan tim ya, ada 2 hari, kemudian kesediaan waktunya hari ini pagi, enggak apa-apa, malah enak. Masih fresh ya diisi seperti itu. Nah, kemudian di akhir minggu ini, itu kalian akan menerima seminar tentang konsep pembelajaran TPACK. Ini kalau nggak salah tingkatannya itu teknologi, pedagogi, content knowledge ya. Nah, ini istilah baru mesti. Nah, ini RPL ini untuk yang BK, rencana pembelajaran layanan kalau nggak salah. Nah, ini ya akan diisi oleh pihak P3K dan praktisi. Nah, kemudian ini wajib kalian ikuti ya, tanggal 7 dicatat tanggalnya. Nanti akan ada pengumuman jam berapanya. Kemudian pelatihan yang kedua itu media pembelajaran. Dari tanggal 4, 5, 6 itu Rabu, Kamis, Jumat berarti. Rabu, Kamis, Jumat. Nanti juga akan kami share ke angkatan 2018 tentang waktunya. Karena ini kan tidak sehari penuh ya. Ini hanya ganti hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Saya masih belum ingat atau masih lupa dengan ini tanggal 4 apa, tanggal 5 apa, tanggal 6 apa. Nanti silahkan sering-sering cek di grup ya, nanti kami akan memberikan informasi-informasinya. Seperti itu. Nah, kemudian tanggal 6 ini juga ada pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dan hak cipta ya. Karena nanti salah dua dari luaran PLP2 itu ada menulis karya tulis ilmiah yang nanti akan dipublish atau dipublikasikan di proceeding dan juga hak cipta. Nanti kalian harus mengerti seperti apa, seperti itu. Nah,
Kemudian yang terakhir untuk kegiatan pra-PLP2 daring ini, kita akan diterjunkan secara daring oleh Bapak Rektor dan juga jajaran struktural dekanat ya. Jadi ini kalian wajib hadir juga. Nah ini tanggal-tanggalnya jangan sampai lupa, nanti insya Allah kami akan mengingatkan kembali kalau semisal ada kelupaan seperti itu ya. Ini penerjunan daring itu hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 7 ya. Ini nanti mungkin sore, ini pagi yang seminar konsep pembelajaran TPAJK itu. Nah, ini untuk pra PLP2-nya. Nah, untuk intinya kegiatan PLP2-nya, ini ada penerjunan hari Seninnya, gitu ya, tanggal 9 Agustus, ini oleh DKL ya, teman-teman. Jadi bukan oleh DPL, tapi DKL. DKL itu adalah dosen koordinator lapangan. Ya, bisa saja dari prodi pendidikan matematika, bisa saja dari prodi yang lain, atau dari PAI. Ya. Jadi bukan DPL, berbeda. Nah, kemudian kalian berkegiatan di sana dari mulai tanggal 9 Agustus sampai 10 September. Ya. Ini kalian mulai berkoordinasi dengan DPL-nya atau saran saya seminggu ini sudah memberitahu DPL-nya ya. Bu, saya DPL-nya jenengan diberikan grup supaya bisa koordinasi atau bagaimana. Seperti itu. Nanti guru pamong akan dikenalkan oleh Pak Kepala Sekolah ketika diterjunkan di DKL di tanggal 9 ini. Ya, kemudian yang ketiga responsi ya. Responsi selisihnya ada 9 hari dari penarikan. Tanggal 10 ini kan penarikan nih. Nah, ini ada selisih 9 hari diharapkan bisa mengerjakan laporannya, luarannya ya. Nah, ini ada responsi dari tanggal 19 sampai tanggal 26 September. Nanti silakan diskusi dengan DPL-nya mau diadakan kapan. Nah, kemudian sisanya tanggal 30 ini adalah tugas DPL untuk menyetorkan nilainya ke P3K. Harapannya kalian jangan menghilang ya sebelum tanggal ini supaya bisa responsif dan nilainya masuk ke P3K. Nah, ini tanggal 3 Oktober yudisium, kemudian tanggal 20 ada seminar nasional kolokium, ini bagi mahasiswa yang mengambil luaran prosiding. Ya, bagi yang mengambil luaran HKI tidak mengikuti seminar nasional kolokiumnya. Seperti itu. Nah, apa itu PLP2? PLP2 itu integrasi dari magang lanjut dan magang terapan. Kemarin magang PLP1 itu magang dasar. Kalian melihat atau observasi sekolahnya seperti apa, kemudian menggunakan RPP yang bagaimana, itu hanya sekedar sekilas saja. Ada nggak RPP-nya? Karena terkadang ada juga sekolah itu yang nggak punya RPP loh ya. Nah itu kemudian di magang lanjut ini, kalian nanti menemui gurunya, kemudian meminta contoh RPP-nya ya, RPP-nya seperti apa, kemudian kalian telaah di situ. Kalian telaah. Nah, di sini luarannya adalah laporan PLP, di mana berbeda ya, kalau kalian dulu PLP 1 itu laporan itu kan satu mahasiswa satu. Nah, sekarang laporannya itu adalah satu prodi satu. Jadi pendidikan matematika berarti nanti ada satu laporan yang sama. Di situ isinya apa? Perangkat pembelajaran atau layanan. Berarti ini kalau kita matematika perangkat pembelajaran, nggak pakai layanan. Kalau layanan ini BK. Nah, seperti itu ya. Jadinya hanya satu laporan untuk magang lanjut itu hanya satu prodi satu ya. Nah, kalau yang pribadi apa atau yang individu, wah ini kalian magang terapan. Jadi kalian mengajar dan kalian terbimbing ya, praktek mengajar terbimbing dan daring ya. Harapannya sih masih daring sepertinya. Daring. Nah, ini luarannya memilih antara artikel ilmiah yang nantinya dipublish di proceeding atau hak cipta. Ya ini misalnya artikel ilmiah siapa ya? Di sini mahasiswanya Akmal misalnya. Akmal dengan dosen DPL-nya. Atau hak cipta, Akmal membuat poster misalnya seperti itu berarti Akmal dengan dosen pembimbingnya. Jadi ada 2 nama dalam satu luaran. Nah itu individu, jangan Akmal dengan temannya siapa namanya Desi misalnya. Nah itu nggak boleh ya. Tapi Akmal dengan dosen DPL-nya, nanti Desi dengan DPL-nya. Jadi individu. Nanti yang kelompok, misalnya Akmal satu kelompok dengan Desi, nah itu bisa satu sekolah, maksud saya satu sekolah dengan Desi, ya Akmal sama Desi bikin satu laporan yang ini, yang perangkat pembelajaran telaah ini, yang untuk magang lanjutnya. Seperti itu ya. Nah ini kegiatan PLP2-nya, kalian asistensi guru itu mengajar apa namanya
terbimbing dengan DPL, dengan guru pamong dan DPL-nya nanti kan ada RPP ya. Nah, itu bisa didiskusikan dengan guru pamongnya, dengan DPL-nya juga boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian kalian minimal mengajar itu 4 sampai 5 kali. Atau 2 kompetensi dasar. Kalau misalnya tidak bisa 2 kompetensi dasar juga tidak apa-apa. Kemarin itu ada yang, guru bilang kalau 2 KD itu sulit, oh yang penting patokannya yang sudah di-bold ini ya, 4 sampai 5 kali mengajar. Diusahakan bisa 2 KD. Ya, ini untuk yang 3, 4 ini untuk PGSD. Ya, jadi kita karena kita teaching biasa 1 dan 2 asistensi guru dan minimal 4 sampai 5 kali mengajar. Itu. Nah, ini untuk HKI-nya, ya HKI-nya kalian bisa memilih salah satu dari 3 ini. Kalau kalian memilih luarannya HKI, ya kalian bisa membuat video, ya video pembelajaran. Sepertinya kalian sering melihat YouTube ya, ada misalnya PPT gitu, terus kemudian di sini ada animasi gambar mbak-mbak gitu, dia menjelaskan apa. Nah, itu seperti itu juga bisa dihakikan. Atau audio podcast itu juga bisa. PDF grafis itu atau poster atau kalian suka bikin komik. Nah, itu juga bisa dihakikan ya atau cerita bergambar. Jadi dari materi kemudian kalian bikin komik, cerita gitu. Nah, itu juga bisa dihakikan. Nah, ini media pembelajarannya. Kemudian sebentar. Nah, ini luarannya yang tadi sudah di depan itu ada 2 ya. Luaran yang satunya laporan, yang satunya luaran hasilnya. Laporan dibuat kelompok, nanti akan diunggah di ePrint UAD, di perpus. Kemudian hasil, kalau luaran hasil tadi yang kedua individu. Ya, ini boleh milih artikel ilmiah, publikasi e-proceeding, atau hak cipta media. Ya, jadi nanti silakan diskusi dengan DPL-nya. Saya cocoknya yang mana ya? Karena terkadang mahasiswa itu kan beda-beda ya kan. Kalau pinter gambar kayak bikin cerpen gitu, atau pinter poster, ya bikin poster aja hak cipta media. Kalau misalnya, wah saya bisa nih menulis ya, kalau bisa menulis banyak seperti itu, ya bisa kalian bikin artikel, kemudian kalian publikasikan di Proceeding Kolokium Nasional nanti PLP, yang diadakan Oktober kalau nggak salah tadi. Nah itu silakan diskusi dengan DPL-nya mau yang mana. Oke, nah itu. Ini komponennya. Sampai sini ada pertanyaan atau mau nanti langsung aja Bu Rusmi? Langsung mawon Bu, nanti pertanyaannya Langsung aja ya, oke. jawab nih. Ya, ya, siap-siap. Oke, ini komponen penilaiannya. Ya, tadi ada 5 komponen seperti itu dengan bobot masing-masingnya berbeda ya. Yang pertama pembekalan teknis itu hari ini, nantinya ada link yang akan di-share sama Bu Rusmi, link presensi sama resum. Makanya tadi saya di grup mengatakan silakan kalian kunjungi P3K untuk melihat kelompoknya sama mendownload lembar resum. Nanti terus kemudian kalian resum tadi ngomong isinya apa aja ketika pembekalan, seperti itu nanti terus masuk ke 20% ini. Selain itu juga pembekalan media yang besok tanggal 456 itu ya. Itu nanti juga dibikin resum juga, sama seperti PLP1 dulu ada nggak ya? Kalau ada nggak ya? Saya lupa ya. Pembekalan media gini, nah ini terus dibikin resum juga, nanti terus dikumpulkan, diberikan link, nanti juga terus dikumpulkan. Itu nilainya sebesar 20%, nanti dijumlah, dibagi berapa, ada berapa, terus dikali 20%. Kemudian pelaksanaannya ya, ini yang menilai adalah guru pamong, nilainya tinggi ya, 30%, berarti ketika kalian praktek mengajarnya dan juga kompetensi kepribadian dan sosial. Tadi sudah dipesankan oleh Bu Kapodi tentang ini, ya saran-sarannya. Nah itu masuk ke sini tuh, kompetensi jadi sopan santunnya, komunikasinya, ini kompetensi kepribadian dan sosialnya. Nah itu tinggi sekali nilainya 30%. Nah ini dari DPL juga tinggi juga 30% ya, 3.3 dan 4. Laporannya per kelompok ya. Jadinya nanti kalau tadi ada Desi sama Akmal ya berarti Desi dan Akmal dari 1. Kalau di PEMAT di SMP mana begitu atau di SMA mana. Kemudian di sini ada dokumen perangkat media dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini individu. Ya, individu. Nah, kemudian luaran hasilnya juga individu. Ini milih yang ada tanda bintang ini milih. Mau artikel atau HKI.
Seperti itu. Ya, kemudian apalagi ya, ini 20% ketika kalian total nanti hasilnya akan menjadi 100%, 50, iya betul. 50. Ya, ini tugas kepala sekolah ya. Nanti dipastikan ketika kalian diterjunkan, itu minta kepastian dengan siapa guru pamongnya, karena nanti kalian yang berkomunikasi dengan guru pamongnya. Ya, karena sistemnya daring, nanti silakan komunikasikan dengan cara yang santun. Seperti itu ya, ini tugas-tugas kepala sekolah. Ini tugas guru pamong juga melakukan pembimbingan, penilaian. Nah, kalian juga bisa ditegur ya. Jadi jangan marah kalau ditegur sama gurunya karena guru juga punya hak untuk menegur kalian kalau misalnya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan bagi gurunya. Seperti itu. Nah, ini peran dari DPL-nya. Ini dosen koordinator lapangan nanti dicek di apa sih namanya tadi itu di Excel-nya itu siapa? Itu DPL dari satu sekolah tersebut. Nah, ini tugasnya hanya melakukan penerjunan dan penarikan ya untuk membimbing itu kalian dengan dosen pembimbing lapangan ya. Ini menilai proses praktek ya. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh mahasiswa berkoordinasi dengan DPL dan guru pamong dan juga DKL-nya ya untuk proses penarikan sama penerjunannya. Terus meminta pendampingan dalam menyusun luaran hasil, artikel, dan hak cipta. Nah, ini memastikan identitas luaran terdapat nama mahasiswa dan nama dosen. Jadi nanti kalau misalnya proceeding, tadi sudah diberi contoh Akmal dengan DPL-nya siapa, kemudian Desi dengan siapa, bukan Akmal dengan Desi ya. Kemudian baru dosennya. Jadi satu-satu. Oke, itu saja untuk pembekalan hari ini, Bu Rusmi. Sebentar, saya tak stop share. Nah, itu Bu Rusmi mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Sofi atas pemaparan materi pembekalannya. Kemudian untuk sesi selanjutnya silakan rekan-rekan mahasiswa kalau ada pertanyaan silakan untuk disampaikan. Mumpung di sini ada kami ya, ada tim PLP dari Prodi, silakan bisa bertanya langsung atau bisa dengan menulis di chatnya ini ya, pertanyaan silakan. Oh ya, nanti jangan lupa setelah ini nanti ada link yang akan kami bagikan, yaitu berupa presensi sekaligus pengumpulan resume ya. Jadi setelah ini kalian diminta membuat resume materi ya dari pembekalan teknis hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi silakan untuk dicatat gitu ya, poin-poin pentingnya apa saja nanti kalian tulis di resume-nya begitu. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Apabila ada hal yang belum jelas, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Daripada nanti bingung saat PLP ya, saat kegiatan sudah berjalan. Ayo silakan. Atau sudah jelas? Oke, untuk HKI biasanya Bu. Itu HKI kadang-kadang saya kemarin tuh menerima WhatsApp dari mahasiswa itu tuh, Bu masih punya apa sih namanya kuota untuk HKI. Jadi ya mereka punya media gitu terus kemudian di HKI-kan ya. Kalau untuk ini sepertinya nanti ada penjelasan dari HKI yang tadi tanggal 6 apa tanggal 7 ya, tanggal 6 kalau nggak salah tanggal 6. Nah itu nanti kalau kalian mau menghakikan produknya atau tadi dari video atau apa tadi ya audio atau PDF grafis ya. Nah, itu pakai biaya sendiri ya. Jadi jangan minta kuota dosennya. Karena ada mahasiswa itu minta kuota dosennya. Ya. Nanti ada penjelasannya. Karena memang dosen memang ada kuotanya untuk dosen. Tetapi kalau untuk ini itu berbayar sendiri. Nanti kalau yang artikel proceeding itu tidak berbayar. Tapi lebih berat ya. Karena sepertinya anak-anak itu
Kalau bikin HKI itu kan lebih mudah ya, bikin poster itu seperti poster-poster gitu, atau cerpen gitu, dibandingkan dengan artikel-artikel itu ada latar belakang, nanti ada pendapat orang, kemudian metode, ya kayak penelitian kecil-kecilan seperti itu. Kemudian nanti ada pembahasan, kesimpulan, nah itu lebih sulit ya, tapi gratis. Kalau HKI mudah tapi bayar. Nah itu, pilihannya dari mahasiswa dan mungkin DPL-nya juga. Ini kamu nggak cocok nih, nggak bisa nulis gitu, udah hakikan aja. Nah, seperti itu. Itu Itu ya Bu terkait Rusmi. luarannya ya, mahasiswa. Iya, Nanti terkait sepertinya ada luarannya. pembekalan khusus luaran ya, Bu Sofi? Iya, nanti yang untuk khusus itu ada artikel proceeding, jadi mungkin format-formatnya tentang apa, bagaimana menulis, seperti itu. Nanti HKI juga ada, nanti dari Bu Darmini sendiri, dari sentra HKI, nanti seperti apa prosedurnya, dan apa saja, apa ya, karena kemarin, kasus-kasus yang kemarin itu, poster-posternya itu mungkin menurut beliau itu kurang, apa ya, kurang berkualitas, jadi semacam asal-asalan, yang penting dihakikan gitu, padahal ketika dilihat, waduh kok kurang ini. Nah nanti mungkin bisa konsultasi dan wajib konsultasi dengan DPL-nya, karena di situ mencantumkan nama DPL-nya ya, nanti kan waduh kok yang mau dihakikan ini kurang berkualitas seperti itu. Jadi nanti seperti itu pesannya dari sentra HKI, agak sedikit berkualitas. Jadi mungkin selama ini agak mungkin menyepelekan ya, jadi sederhana sekali gitu dihakikan, yang penting udah haki, yang penting udah haki gitu. Gitu Bu Rusmi. Bu Sofi, ini ada pertanyaan dari Mbak Tasya ya. Mbak Tasya ini masih bingung terkait perbedaan isi dari luaran hasil dan laporan PLP2. Nah, mungkin masih belum bisa membedakan ya antara laporan dengan luaran gitu mungkin Mbak Tasya ini. Oke, ya. Kalau laporan tadi isinya sebentar. Aduh, kok nggak ada. Sik. Laporan itu isinya bab 1, 2, 3, 4 itu loh Mbak. Kayak kalian membuat laporan PLP1. Ya, nanti tapi di situ isinya itu telaah nanti instrumen telaah nanti di-share di P3K. Jadi nanti kalian itu kan magang lanjut itu kalian meminta meminta pada guru perangkat-perangkat pembelajaran apa yang ada yang di sekolah. Jadi misalnya PMAT minta guru A gitu, Bu ada RPP-nya enggak, di RPP itu ada bahan ajarnya tidak, ada medianya tidak. Nah itu ditelaah. Ya bukan menilai loh ya, beda ditelaah. Jadi misalnya RPP itu ada RPP-nya ada identitasnya, RPP-nya sudah 1 lembar, RPP-nya kemudian berisi tentang KD, KI dan lain sebagainya, IPK dan lain sebagainya. Di KD-nya terdapat langkah-langkah mulai dari pembukaan, isi, penutup, terus kemudian bahan ajarnya ada berisi tentang materi ini. Jadi deskripsi, menjelaskan. Jangan sampai kalian mengatakan, RPP-nya lengkap, RPP-nya kurang lengkap. Nah, itu menurut siapa? Karena kalian belum sampai pada tahap itu, ya, belum sampai pada tahap mengatakan baik, medianya sudah baik gitu loh. Pede ya mahasiswa mengatakan itu. Nah, mengapa kok guru kadang-kadang, ini kenapa sih anak-anak kok minta RPP gitu, seolah-olah kayak takut untuk dinilai seperti itu. Karena nanti ditelaah itu bukan menilai ya, tapi menelaah. Apa sih yang ada di situ di RPP-nya? Medianya apa? Medianya pakai video. Di situ ada PPT yang dijelaskan tentang materi. Jadi menjelaskan, mendeskripsikan. Akan berbeda ketika kita menilai. Videonya sudah bagus. Nah, begitu. Sudah baik. Nah, itu kan penilaian ya. Baik menurut siapa, bagus menurut siapa. Apalagi nanti ada yang mengatakan di telaah itu kurang apa gitu. Nah, itu kalau dibaca gurunya kan lucu ya. Kalian bisa menilai seperti itu. Nah, jadinya kalian isinya adalah mendeskripsikan apa aja RPP-nya, ada identitas, ada KIKD, IPK, ada langkah-langkah, ada itu apa sih namanya tadi? Bahan ajarnya, nah dan lain sebagainya, medianya seperti apa. Jadi itu pendeskripsian. Nah, itu isi dari laporannya. Kemudian kalian diminta untuk mengembangkan perangkat di situ. Jadi kalian kan mau mengajar nih di terapan, di magang terapan atau yang tadi asisten mengajar itu. Nah, itu kan butuh RPP juga. Mau mengajarkan tentang apa misalnya, perbandingan. Misalnya gitu tentang perbandingan. Kan butuh RPP juga. RPP nanti ada uborampe-nya ya. Uborampe itu apa ya? Perangkatnya ya, yang lain yang menyertai RPP tersebut. Nah, itu dimasukkan ke dalam laporan tadi. Ya tadi itu kan ada yang sifatnya individu. Bentar. Share screen.
Nih. Ini. Mana. Kelihatan ya? Saya. Nah ini ya di sini. Nah ini kan telaah dan pengembangan perangkat. Ini tuh dari satu laporan, satu bundle gitu laporan kan ada bab 1, 2, 3 nanti ada lampirannya. Nah di dalam lampirannya itu ada tadi RPP-nya si siapa tadi Akmal sama RPP-nya si Desi seperti itu. Ya itu lampirannya. Jadi dalam satu, tapi laporannya bentuknya satu, tapi di dalamnya itu ada laporan si Akmal sama si Desi. Si Akmal tadi nerima dari guru A RPP tentang misalnya apa ya, SPL misalnya gitu. Oh, terus dianalisis tuh semuanya. RPP ada medianya juga. Terus si Desi misalnya dapat RPP apa ya? Matematika geometri gitu misalnya geometri. Nah, itu juga ditelaah juga ya. Nah, kemudian dalam satu laporan itu isinya itu kemudian perangkatnya. Nah, yang individu apa artikel ilmiahnya. Jadi nanti kalian kan membuat media tuh. Nah, media itu kalian bisa dibuat artikelnya atau kalian menganalisa. Jadi penelitian kualitatif kan sudah ya kalian jenis-jenis penelitian itu. Nah, itu bisa nanti jadikan artikel. Ya, kalau kalian mengembangkan juga bisa juga sebenarnya. Nanti siapa ahli validasinya ya dosen DPL-nya sendiri nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kecil-kecilan lah, penelitian kecil-kecilan untuk artikel. Atau kalau misalnya nggak mau bikin artikel, nah itu berarti di HKIan tadi. Ya, jadi beda dua, luaran apa sih namanya tadi, luaran dengan laporan. Seperti itu. Nah ini tadi, luaran hasil, artikel ilmiah ya, laporan. Nah ini yang tadi ya, dokumen perangkat media evaluasi individu. Ini tuh masuknya nanti ke sini juga. Jadi di dalam laporan ini nanti isinya kan ada si Desi sama Akmal. Nah itu Desi itu ngapain aja, RPP-nya apa, yang ditelaah apa, kemudian membuat RPP apa kan beda juga dengan Akmal. Nah itu makanya dikatakan di sini evaluasinya juga beda kalau di RPP ya kan. Nah ini makanya dikatakan dokumen perangkat medianya individu tapi laporannya satu. Jadi sak bendel siji ada isinya 2 anak di situ dalam satu sekolah. Luaran hasil artikel atau media yang tadi kalian kembangkan. Seperti itu, Bu Rusmi. Semoga bisa dipahami. Bu Sofi, Mbak Tasya ya, mungkin bisa saya ringkas ya. Ini tadi untuk luaran dari PLP 2 itu ada 2 ya, yang bersifat individu dan bersifat kelompok. Yang bersifat individu itu ada 2 pilihan. Yang pertama membuat artikel ilmiah yang akan dimasukkan di proceeding ya. Kemudian yang kedua adalah membuat media ya atau video tadi yang di-HKI-kan. Nah, itu Anda pilih salah satu itu bersifat individu. Kemudian yang satunya yang luaran bersifat kelompok adalah membuat laporan ya dari kegiatan PLP 2. Ini sifatnya kelompok dari satu sekolah itu yang prodinya sama ya, misalnya dari Pemmat di sekolah A misalnya itu membuat satu laporan. Yang isinya tadi itu berupa telaah perangkat pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang sudah kalian buat. Mungkin seperti itu nggih, Bu Sofi? Iya, Bu. Ini penyambung juga dengan pertanyaan dari Bu Harina, Bu. Mungkin untuk memudahkan mahasiswa juga, apakah ada file buku panduan PLP 2 ini yang akan di-share? Nanti mungkin di web, Bu. Di web Sepertinya ada kemarin belum ada sih, tapi sepertinya kemarin Bu Yosi menjanjikan akan di-share di web. Sekalian dengan instrumen-instrumennya, karena tadi ada telaah kan, itu kan ada instrumennya ya, apa saja. Oke, jadi nanti untuk memudahkan para mahasiswa ini untuk menyusun luaran ya, nanti tolong Anda baca itu ada buku panduan dari PLP 2, di sana sudah dijelaskan bagaimana cara menelaah perangkat, komponen apa saja yang akan ditelaah, di sana sudah ada semua, nanti tinggal kalian isi saja ya. Itu untuk permudah. Dan untuk Bapak Ibu dosen mungkin nanti juga akan di-share ya Bu Sofi filenya nggih. Kalau sudah ada nggih. Gimana, Bu? Dari Bu Rina. Yang file panduan nggih. Nanti tadi pertanyaan insya Allah sedang dalam proses. Oke, lagi ada pertanyaan dari Mas Wahyu Rizaldi. Untuk pengajuan HKI, timeline-nya sampai kapan? Sampai kapan? Tadi sampai sebelum nilainya
muncul ya, tadi ada Itu timeline-nya. sebelum akhir September ya, Bu? Akhir September kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Ini soalnya tapi tanggal akhir 30 September itu itu sudah sudah keluar selesai. loh ya. Nah, iya. Anak-anak Jadi sebelum itu. berarti sebelum itu karena kan asumsinya tanggal 26 sampai tanggal 30 ini kita apa namanya? Dosen itu kan mengolah nilai ya. Nilai ya. Dari hasil responsinya dapat berapa, kemudian dari pembekalannya berapa, terus tadi apa ya? Apa aja tadi yang persentase itu? Nih. Nah, ini ya berapa 20% dari guru pamongnya. Nah, ini kan dosennya mengolah nilai itu ya. Jadi butuh waktu 4 hari tadi. Jadi jangan tanggal 30 lah. Usahakan sebelum responsi ini ya sudah ada HKI-nya kalau mau HKI. Iya. Kan nanti kan kalian pelaksanaan tanggal 9, tanggal 10 nih ya kan. Paling nanti tengah-tengah sekitar akhir Agustus itu mungkin sudah membuat media loh itu kalian itu. Nah, itu langsung saja di HKI-kan. Ya kan, paling butuh waktu 10 hari lah paling enggak untuk HKI sertifikat itu bisa keluar. Kayak gitu, Mas. Apa tadi ya? Wahyu Rizaldi. Begitu nggih Mas Wahyu ya. Jadi diusahakan sebelum kalian responsi tanggal 19 sampai 26 September itu HKI-nya sudah jadi gitu ya. Atau nanti bisa apa istilahnya itu? Kerjasama dengan DPL-nya untuk menyusun luarannya itu ya. Iya. Kemudian ada Mungkin dari sekarang udah diinikan Bu dengan DPL-nya. Kamu nanti mau luaran yang mana atau ketika di tengah-tengah kegiatan ini mau luaran yang mana. Jadi mahasiswa juga bisa kira-kira, wah mau artikel atau mau media. Nah, kalau artikel kan berarti dia bisa fokus ya kan. Kalau mau HKI dia juga bisa fokus di situ. Jadi nanti kira-kiranya bisa di sekitar tanggal-tanggal kegiatan itu sudah mengajukan atau juga sudah bisa membuat artikelnya juga bisa kan. Jadinya nggak langsung mepet deadline-nya kapan, 2 hari sebelumnya gitu bikin. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Ya. Intinya jangan mepet-mepet dengan Jangan dadaan deadline-nya ya, istilahnya Mas maksudnya. Wahyu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu Sofi dari Mbak Resa ya. Izin bertanya Bu, terkait sistem mengajar di kelas itu, nanti semua perangkat pembelajarannya harus dibuat oleh mahasiswa sebelum praktik mengajar, atau jika sudah ada dari sekolah, perangkat tersebut boleh digunakan, atau bagaimana? Oke, makasih Bu Rusmi. Itu kan ada pengembangan perangkat ya Mbak. Di magang lanjut itu kan ada pengembangan perangkat. Nah, itu gunakan saja untuk mengajar di magang terapannya. Kan harus mengembangkan daripada double kerja. Ya. Makanya kenapa kok magang lanjut, magang terapan itu jadi satu, jadi PLP2 itu kan simpelnya seperti itu. Di magang lanjut kalian mengembangkan RPP dan perangkatnya, evaluasi, media, bahan ajar, dan yang bahan ajar sederhana. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang harus dikembangkan karena ada mengembangkan perangkat. Kalau dari sekolahnya itu kan RPP milik gurunya. Tapi kamu mengembangkan ya, tetap membuat. Karena nanti di magang lanjut kan ada tagihan pengembangan perangkatnya, Bu. Ya, jadi memang di laporannya Bu ya. Harus membuat Ya, di laporannya itu nanti ada ada bagian untuk Anda kalian yaitu buat perangkat pembelajarannya. Nah, itu nanti juga dinilai itu ya sama DPL-nya. Begitu Mbak Resa ya. Jadi membuat lagi ya yang sudah ada di sekolah itu Anda telaah, kemudian ketika Anda diminta untuk ngajar, berarti Anda harus menyiapkan RPP itu. Nah, itu yang nanti Anda lampirkan di laporannya. RPP yang Anda kembangkan itu, yang Anda buat. Begitu, Mbak Resa. Oke, jelas ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, Mbak Resa sudah jelas ya? Ada lagi, monggo? Teman-teman mahasiswa, kalau ada yang belum jelas, silahkan untuk bertanya ya, mumpung masih ada kesempatan di sini. Sudah jelas semuanya ini? Sudah tidak ada pertanyaan?
Sudah. Saya sudah. Mahasiswanya pada ditinggal tidur nih. Tadi diminta untuk on cam, mati semua, Bu. Iya ini. Bu, izin. Diminta on cam. Oh iya, Bu Arina. Mungkin adik-adik mahasiswa agak malu ya. Saya coba bertanya, Bu. Ya. Kalau nanti misalnya luarannya itu entah itu HKI atau artikel ya, itu boleh nggak ya adik-adik mahasiswa itu mencantumkan nama guru pembimbingnya karena mungkin dianggap ikut membimbing begitu, Bu? Ya. Oh, boleh, Bu. Boleh. Oh iya, jadi nggak apa-apa ya, Bu. Ya? Jadi guru pamongnya nulisnya ya. bisa 3 gitu misalnya. Boleh. Oh, iya. Yang nggak boleh 2 mahasiswa tadi, Bu. Ini saya lihat Desi iya. Amal gitu. Kalau Ya, dengan guru pembimbing boleh. Kalau memang terima beliau kasih. berkontribusi di artikel tersebut. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Arina. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, monggo. Mas Fisal mau tanya itu? Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi. Dari Mas Lutfi ya. Untuk pembuatan luaran yang kelompok, apabila di sekolah hanya terdapat 1 mahasiswa dari 1 prodi, untuk membuat laporan yang kelompok itu tetap individu atau bagaimana ya, Bu? Oh iya. Apakah ada kalau ada yang yang bisa membantu? satu mahasiswa itu 1 prodi? Oh, 1 prodi ya. Nah, kalau 1 prodi ya berarti sendiri itu ya. Iya, kalau prodinya cuma 1, sendirian. Ya, nah buat bantuin bikin laporannya ya. Yeah. Karena memang laporannya per sekolah 1 prodi gitu loh, prodi matematika. Gitu. Ya, begitu Kamu sendiri Pak Lutfi? Sendirian ya? Sendirian. Oh iya, banyaknya sendiri kok saya lihat ya. Okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau di sekolah itu hanya ada 1 mahasiswa dalam 1 prodi itu berarti nyusunya sendirian ya, Mas Lutfi ya, nggak apa-apa ya. Begitu? Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk link presensi dan iya, Bu. resum nanti disampaikan di grup Angkatan Mawon ya, Bu Sofi? Sampaikan sekarang aja, Bu. Nanti paling lambat pengumuman berapa, Bu? Nggak apa-apa. Oh ya. Nah, nanti kan di situ ada nggih. paling lambat bulan lupa nanti. Oh ya, ini saya bagikan ya link presensi. Chat aja, Bu ya. Nggih, sekedar Bu Sofi. Nanti akan dibagikan link presensi, tetapi di dalam link presensi tersebut ada kalian mengupload hasil resume hari ini ya. Jadi nanti kalian nge-download yang dari P3K itu apa sih namanya? Lembar resumenya, kemudian kalian tulis tangan ya, tulis nama dulu, kemudian nama, NIM, prodi seperti itu, kemudian tulis resumenya apa. Kemudian di-scan PDF, baru di-upload di link yang sudah dibagikan Bu Rusmi ini. Sudah ya, oke. muncul Ini sudah kolom saya chat. bagikan ya. Silahkan di-save. Oke, untuk link presensi sekaligus pengumpulan resum sudah saya bagikan di chat. Ini ya, Zoom. Silahkan nanti untuk diisi. Terus untuk pengumpulan resum maksimal nanti malam Ibu Sofi pukul 21.00. Kita sepakati bersama ya. Jadi maksimal pengumpulan resumnya adalah nanti malam pukul 21.00. Ya. Kalau mumpung ada internet ya langsung aja dikerjakan. Langsung dikerjakan, nggak usah ditunda-tunda. Dan untuk resum ini ada template ya Bu Sofi ya, yang dari P3K. Ini sekalian di-share atau mahasiswa unduh sendiri Bu? Unduh sendiri aja Bu. Oke, nanti mahasiswa nggih. Jadi nanti mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa unduh template resumnya di web P3K ya, sudah ada di sana template resum. Silakan kalian unduh, kemudian di-print ya. Kemudian kalian buat resumnya, tulis tangan ya, karena permintaannya seperti itu. Setelah ditulis tangan, kemudian kalian foto atau apa ya, sehingga nanti
ketika dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, diminta dalam bentuk PDF, silakan nanti sekalian di-upload di link ini yang sudah saya bagikan ini sekaligus presensinya. Begitu ya. Maksimal nanti malam pukul 21.00. Oke, sudah jelas semuanya ya? Apakah masih ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Silahkan disampaikan. Oke, jadi di WP3K itu ada 2 link ya. Link yang pertama yaitu apa namanya? Template resume ya, dan yang kedua itu di bawahnya adalah plotting ya, plotting mahasiswa per sekolah itu. Di sana ada keterangan apa ditempatkan di sekolah mana, kemudian DPL-nya siapa, itu sudah ada. Silakan nanti kalian download sendiri ya. Di WP3K, p3k.uad.ac.id gitu. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Izin bertanya Bu, tadi suaranya Silakan, sempat Mas Teddy. terputus. Ya, silakan Mas Teddy. Mengenai tadi yang resume itu Bu, ditulis tangan atau bisa diketik sesuai template yang udah ditentukan ya Bu? Ditulis tangan Mas Teddy, permintaan dari P3K, kesepakatan kami ya. Laporannya resume itu ditulis tangan ya. Kemudian nanti di Oh iya. ya, jadi template-nya itu ya kalian print dulu ya, kemudian tulis tangan, foto, PDF kan, kirim ke link yang sudah kami bagikan ini. Karena takutnya nanti kalau diketik ya itu nanti teman-teman tinggal copy paste tinggal ya, Bu. ngedit gitu aja ya. Iya. Makanya kami minta untuk ditulis tangan begitu ya. Kalau cuma copy paste ngedit gitu kan 1 menit selesai itu ya. Iya. Begitu Mas tadi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, Bu, Bagaimana? diakhiri. Ya, cukup nggak Bu Sofi? Kayaknya cukup. Ya, Nanti sepertinya bisa sudah. diisi dengan DPL-nya masing-masing ya, dilihat dari kelompok itunya ya, yang di P3. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan terkait pembekalan teknis PLP 2. Kami cukupkan ya. Untuk selanjutnya nanti jangan lupa masih ada pembekalan-pembekalan lain. Kami ingatkan kembali yaitu tanggal 4, 5 atau 6 ya, itu tim dosen ya. Nanti di sana ada pembekalan tentang media ya. Jadi harapannya nanti ketika Anda buat luaran tentang media itu tidak asal-asalan buatnya ya. Jadi kalian dibekali dengan bagaimana cara membuat media yang bagus begitu ya. Jangan lupa nanti untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga nanti di tanggal 7 ya Bu Sofi ya, hari Sabtu pagi itu ada seminar. Seminar ya. tuh. Ada seminar, nanti silakan kalian tuh join juga ya. Itu paginya, kemudian siangnya kalau tidak salah pukul 13 nanti ada penerjunan PLP 2 oleh Bapak Rektor dengan dekanat begitu. Itu semuanya wajib kalian ikuti ya. Wajib. Wajib, karena itu nanti masuk dalam komponen penilaian ya. Jadi pembekalan itu ada teknis, ada pembekalan media. Tadi ada 2 itu. Itu nanti semuanya ada presensinya, ada resumnya ya. Jadi wajib kalian ikuti karena masuk dalam komponen penilaiannya di situ. Gitu ya kira-kira, jangan lupa diingat-ingat jadwalnya. Kemudian Senin besok tanggal 9 Agustus itu udah penerjunan oleh DKL ke sekolah. Jadi kalian dalam waktu seminggu ini dan seterusnya itu sudah siap-siap ya, sudah siap mental, siap fisik ya, jaga kesehatan ya, semuanya harus siap untuk mengikuti kegiatan PLP 2 ini. Harapannya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik ya, begitu. Mungkin begitu nggih Bu Sofi nggih? Oke, sampun Bu. Oke, kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Sofi atas
pemaparan materi pembekalan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Harina, Bu Arina, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang menyempatkan untuk bergabung dalam kesempatan pada pagi hari ini ya. Dan rekan-rekan mahasiswa ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya, Matur nuwun. saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dwi, Bu Arina, Bu Rusmi, Bu Bu Dwi Arina. tadi nggih, matur nuwun. Terima kasih juga, saya pamit. Sami-sami. Nggih, monggo. Bu, mahasiswa semua, semoga sukses, Ya. semua lancar nggih. Nggih, amin Bu Arina. Amin. Matur nuwun. Mohon pamit. Assalamualaikum. Saya juga pamit. Terima Nggih, kasih. monggo Bu, nggih. Nggih, monggo. Sehat-sehat semuanya. Amin, nggih Bu. Nggih. Belum ada foto bersama tadi, Bu. Oh iya. Dari recordnya nanti bisa. Oh, Oh iya, dari recording ya. Oke, siap Bu. Nggih. Ya, matur nuwun. Ya, matur Saya nuwun, pamit Bu. ya Bu Rusmi ya. Nggih, monggo Bu Sophie Ya, nggih. matur nuwun ya Bu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live semuanya. Nggih.